Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ya, mengirim bacaan Al-Fatihah atau mengirim pahala bacaan Al-Fatihah. Apakah ini pernah dilakukan Nabi dan para sahabat? Apakah ini ada dalilnya? Nah, untuk mengetahui jawaban ini, ya kita simak dulu penyampaian yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukino, sobat-sobat, dari MTH. Ya, beliau ini sudah almarhum, sobat-sobat. Meling sing urip le, sone aku mati wacanya Quran. Katamke 30 juz ya. Katamke. Gua apa kalau udah hidup aja nggak mau kok mati. Ya, orang mati dibacakan Quran ya serang gagas, ora krungu. Nggak bisa manfaat Quran buat orang mati itu tidak ada manfaatnya. Loh, kalau saudara punya keluarga mati, ada rasa dibacakan Quran. Quran itu diturunkan Allah untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Biasanya yang dibacakan Quran malah orang mati toh. Nanti mati orang dikubur terus setel ketep Quran. Gua apa coba? Nah, karepe apa wong mati nih kan kelingan. Upama kelingan tenan iso apa dhewe wis dikubur. Wis didusi ora obah mau apa? Nah, biar dengar ya. Lah nek dengar dia urip, aja mbok kubur. Ya, orang mati itu udah, maka Quran itu diturunkan oleh Allah liyadabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Berarti kan orang hidup toh mempelajari tiap-tiap ayat supaya mendapat pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah, itu orang hidup, orang mati orang berpikir. Jadi jangan ikut-ikutan salah kaprah wong mati diwacake Quran. Ya, ngundang para santri bacake giliran sampai khatam berapa kali gitu. Nah, terus ganjarannya dikirim ke orang mati. Ya, ada enggak yang begitu? Nah, ada, silakan. Kita tidak melarang. Tapi kalau ditanyakan tuntunan agama, tidak ditemukan dalam Quran, tidak ditemukan dalam hadis, tidak ditemukan. Yang ditemukan Quran itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ya, itulah sobat-sobat apa yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Sukino. Dan berikutnya adalah penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz almarhum juga, Ustadz Yazid Jawas dari kelompok Salafi, sobat-sobat. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah
Al-Baqarah di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surah Al-Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Nggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, nggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada satu riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Kita kayak banyak amalan aja kirimkan Fatihah ke Rasulullah. Ternyata antara Ustadz Sukino dan Ustadz Yazid Jawas ini ada kesamaan. Intinya ya tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Nah, berikutnya adalah penyampaian dari Gus Baha, sobat-sobat. Ya, saya juga tidak tahu apakah ya yang disampaikan oleh Gus Baha ini untuk mengkanter, untuk menjawab apa yang disampaikan kedua ustadz yang duluan, yaitu Ustadz ya yang keduanya almarhum Ahmad Sukino dan Ustadz Yazid Jawas. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang disampaikan oleh Gus Baha, ya menurut saya pribadi, menurut hemat saya, ya berdasarkan pengetahuan saya yang masih ya terbatas, tidak nyambung ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sukino dan Ustadz Yazid Jawas, sobat-sobat. Yang dibicarakan, yang dibahas oleh kedua ustadz yang duluan masalah mengirim bacaan Al-Fatihah atau mengirim pahala bacaan Al-Fatihah kepada yang sudah mati. Tapi Gus Baha yang mengatakan masalah doa. Tidak ada yang memungkiri bahwa doa itu sampai kepada yang sudah mati. Tidak ada. Ya. Nah, jadi ya sekali lagi saya katakan, Gus Baha ini tidak nyambung, sobat-sobat. Kalau ya Gus Baha itu merespon kedua ustadz yang duluan. Nah, ya untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja sobat-sobat apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik hitung dinane mayit. Oke, gak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena nggak ada firqah pun di seluruh
dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu gak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus yang kamar dikai rokok, mergo zaman ini dunia seneng rokok. Nah ya itulah sobat-sobat ya apa yang saya sampaikan. Ya semuanya berpulang kepada sobat-sobat semuanya. Penyampaian mana yang lebih kuat berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi? Ya silahkan tentukan sikap dan pilihan sobat-sobat semuanya. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.